Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik kita. Seringkali kita bangun tidur sudah merasa nggak semangat, kemudian terbeban, rasanya berat, padahal baru bangun tidur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal itu terjadi karena kita mempunyai ingatan-ingatan yang terekam di dalam hati, terekam di dalam pikiran, terekam di dalam tubuh kita. Dan itu kemudian ada di dalam bawah sadar, tidak berada di dalam kesadaran. Karena itu ketika bangun, belum berpikir apa-apa, melakukan apa-apa, sudah merasa berat. Mengapa begitu? Yaitu karena ada yang sungguh-sungguh tersimpan di dalam perasaan, pikiran, bawah sadar, juga di dalam tubuh yang berada di luar kesadaran, lalu membebani kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa bangun dengan lega, segar, dan antusias? Pertama, ketika kita bangun, kita duduk, kemudian sadar. Nah, itu yang pertama. Sadar akan diri kita, perasaan-perasaan, pikiran kita, termasuk yang di bawah sadar itu disadari. Termasuk ketika kita merasa berat. Bisa menanyakan kepada diri sendiri, kenapa sih saya merasa berat? Ada apa? Nah, mulai dari pertanyaan itu kemudian, oh mungkin karena kemarin saya mikir tentang persoalan ini. Dan itu terbawa dalam tidur, masuk dalam bawah sadar saya. Nah, mulai dengan kesadaran itu. Tetapi jangan kemudian berhenti di situ, jangan kemudian berputar di dalam, di sekitar apa yang membebani. Kemudian justru ini yang penting, bersyukur. Udah, itu disadari, oke, karena hal ini lalu kemudian beralih ke bersyukur. Secara sadar mensyukuri kehidupan. Wah, saya hidup hari ini, bersyukur. Yang lainnya nanti. Yang penting saya hidup. Karena dengan hidup ini kesempatannya banyak untuk memperbaiki, memperbaharui, melepaskan, menghilangkan apa yang membebani itu. Nah, itu yang pertama, syukur dulu. Ternyata syukur ini mengubah suasana hati. Nah, kemudian yang membebani itu pelan-pelan akan berkurang karena rasa syukur. Syukur atas kehidupan. Kemudian sadar dan membangun sebuah keyakinan. Keyakinannya berisi hal yang sederhana. Apapun yang akan terjadi hari ini, saya akan tetap mencintai diri sendiri, handle myself with care. Itu, apapun yang terjadi. Sehingga sadar bahwa saya perlu diperhatikan diri saya sendiri. Bukan hanya badan, tapi juga pikiran, perasaan, badan, dan kesadaran saya harus sungguh-sungguh diperhatikan. Yang berikutnya, nah ini yang penting, saya mau mengosongkan seluruh pikiran, perasaan saya hari ini. Maksudnya adalah apa yang membebani itu mau saya buang semua, lepaskan. Itu sudah terjadi, oke, saya terima, saya lepaskan. Sehingga saya sungguh-sungguh plong, kosong. Kosong dalam arti siap untuk menerima semua berkat. Seperti cawan yang sudah tidak lagi dipenuhi oleh banyak hal. Persoalan, pikiran, perasaan yang membebani. Itu sudah diikhlaskan, dilepaskan. Lalu lega. Kemudian baru memikirkan apa yang akan terjadi hari ini. Biasanya kita sudah punya jadwal atau rencana. Hari ini mau ketemu ini, hari ini mau meeting, hari ini mau olahraga, hari ini mau belanja. Oke, no problem.
Dan kemudian justru ini yang menggarisbawahi saya akan menjalankan seluruh rencana hari ini dengan rasa syukur, dengan antusias, dengan kesadaran penuh. Ya ini. Lalu kemudian hari itu menjadi lebih semangat. Oh, saya mau ketemu orang untuk membicarakan persoalan-persoalan ini. Saya akan dengan niat yang tulus mencintai, memberikan diri yang terbaik, dan mensyukuri. Di belakang itu ada kesadaran bahwa ini rencana Tuhan. Mungkin secara manusiawi saya yang merencanakan membuat janji dengan orang itu secara manusiawi. Tetapi dalam iman, hal itu terjadi karena Tuhan menghendaki. Dan kalau Tuhan menghendaki pasti mempunyai rencana yang indah. Nah itu, lalu kemudian saya menemui orang itu apapun yang akan dibicarakan dengan lebih antusias. Yang berikutnya, menghayati doa Santo Fransiskus. Kepada siapapun saya akan bertemu, saya akan menjadi sumber yang membawa kedamaian, sukacita, penghiburan, harapan. Saya yang membawa. Saya yang menjadi sumber. Orang itu bagaimana? Tidak masalah. Karena saya sumbernya. Nah, maka kemudian saya menjalani hidup dengan antusias, dengan semangat, dengan penuh arti, dengan misi juga. Dan kemudian menjalani semua peristiwa hari ini. Bukan hanya bertemu orang, tapi apa saja yang akan kita lakukan menjadi rasa syukur karena boleh menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang tentu ada rencana Tuhan di situ. Mungkin rencana Tuhan itu bagi saya, mungkin juga bagi orang lain. Dan karena itu kita perlu bersyukur, kita perlu bergembira, kita perlu antusias, mensyukuri semuanya. Nah dengan cara seperti ini, yang tadinya kita bangun rasanya, aduh terbebani, menjadi penuh antusias, rasa syukur. Dan nanti kalau kemudian kita akan masuk dalam istirahat, kita syukuri semuanya, semuanya kita syukuri. Karena kita percaya dalam setiap peristiwa, dalam setiap perjumpaan, ada rencana Tuhan di sana. Kita syukuri, tapi kemudian lepaskan, kosong. Nggak ada yang dibawa tidur, nggak ada yang dibawa dalam pikiran, tidak direkod, tidak direkam. Biar tetap tidur dalam keadaan sudah lega, plong, kosong, tidak banyak beban. Supaya bangun paginya menjadi lebih segar. Lalu kemudian mengulangi kembali apa yang sudah tadi saya jelaskan. Rasa syukur, kemudian membawa menjadi sumber kedamaian, dan melepaskan, mengosongkan cadangan atau ruangan dalam diri kita yang sudah penuh dengan rekaman yang negatif, dan kemudian mulai membawa hal-hal positif ke dalam hidup kita sendiri. Dan di situ kemudian kita akan merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir, bahwa hidup sungguh menakjubkan. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.